pesantren peradaban yang lain juga menerima. Dan kita juga sudah membangun sebuah budaya untuk terbuka terhadap berbagai perbaikan. Artinya internal kami pun di dalam di peradaban ini juga acap kali saling memberikan masukan dengan cara baik, mulai dari cara yang elegan sampai ke cara-cara yang lebih bersifat pembulian gitu ya, terutama kalau yang diberi masukan adalah Ustadz Aceh Fikri. Nah baik, jadi ternyata di IG juga sudah banyak dan banyak sekali nih. Waalaikumsalam Mas Dwi, ini saya dadah-dadahin dulu semua. Ada Bu Nani. Bu Nani selamat tahu sekarang di mana? Masih di Solo atau berada di Sumatera, di Jambi ya kalau nggak salah ya Bu. Nah ini bedanya di Zoom barangkali dengan di IG itu interaktivitasnya ya, plus minusnya ada gitu. Kalau di IG itu terdistraksi, jadi kalau di Zoom kita nggak terlalu banyak membalas sapa gitu ya. Karena di IG kita nyapa-nyapa orang juga karena ada ininya loh, ada temennya Pak Hendra nih, Ibu Siswanto. Ibu Siswanto yang nama aslinya adalah Ibu Irma Darmawangsa. Ya, di Jambi tuh, alhamdulillah. Loh, ini masih wakilnya kok sudah gabung, bukannya lagi ada Pak Erik sama Pak RK tuh. Udah selesai ya? Baik, mari kita mulai kajian kita pamungkas, sehingga ini bukan pamungkas yang temannya Ardhito Pramono ya, jadi ini maksudnya terakhir gitu. Kita bertolabul ilmi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak terasa gitu, ternyata waktu itu sekali lagi kita sampaikan seperti kajian di hari ke-6, bahwa manusia itu pada gilirannya merugi apabila di kurun waktu yang dimiliki selalu melakukan kesalahan pemilihan akibat terjebak pada pola pikir yang dalam tanda petik saya ingin mengatakan dihantui oleh pengalaman di masa lalu. Sebenarnya jangan mengatakan kita dihantui oleh pengalaman masa lalu, tetapi kita semestinya belajar dari masa lalu. Kan kalau belajar dengan hantu berarti kan kita keliru ya. Artinya kita ada trauma, ada keengganan untuk melakukan satu hal yang barangkali bisa memberikan opportunity di masa yang saat ini tengah dijalani. Tidak selalu polanya itu senantiasa linear. Jadi, kalau dulu mencoba A dan gagal, kalau saya coba lagi sekarang di waktu dan kurun waktu yang berbeda, lagi apakah saya pasti gagal? Kita rata-rata menjudgment bahwa itu akan gagal. Dan ini biasanya kemudian membuat orang tidak berani untuk mencoba. Ya, ini tentu saya tidak hanya berbicara dalam konteks psikologi ya. Mungkin orang mengatakan, atau itu nyindir ya, ini persoalan pernikahan atau bagaimana. Bukan, ini adalah persoalan umum. Kadang kita juga merasa kita sudah studi ya, working hard for study gitu, sudah berusaha belajar dengan teramat kuat gitu ya sebelum ujian, bahkan sudah baca doa sepenuh hati, maknanya diinternalisasi gitu ya. Memohon yang namanya dikaruniakan ilmu, tidak hanya sekedar knowledge-nya yang bisa di-recall, tetapi juga pemahamannya. Pemahaman ini kan lebih advance dalam pengertian bahwa kalau kita bicara pemahaman berarti tidak sekedar bisa mengulang satu paragraf dan itu kemudian khatam gitu, tidak, melainkan apa yang menjadi makna, definisi apa yang tersurat, lalu kemudian korelasi dan interaksi di antara frasa, kata, ataupun bagian-bagian dari itu menggambarkan apa. Dan kemudian dari yang sesuatu yang kita baca, kita dengar, coba kita bayangkan. Kita kan membangun sebuah konsep imajinatif gitu. Seperti apa sih sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Nah ini maka kita berdoa, Robi zidni ilman warzuqni fahman. Diberikan yang namanya kemudahan, ya Allahumma yasir wala tu'asyir. Karena ketakutan seperti Nabi Musa alaihissalam sudah the power of kepepetnya itu akhirnya mewujud dalam sebuah bentuk doa di mana ketika hati dihilangkan rasa cemasnya, tersedia ruang yang cukup untuk memikirkan solusi. Sama sebenarnya ya Ustaz Hendra, bahwa di era pandemi ini kan seolah-olah hati kita sudah dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, karena mungkin yang menjadi mindset kita atau cara berpikir kita adalah kondisi yang tengah kita hadapi ini kok sepertinya tiada akhir gitu ya. Ada jalan panjang berliku-liku, menanjak dan berdebu, kok rasanya saya nggak bisa melihat tujuan. Kan kira-kira seperti itu. Pengennya kan kita semua kondisi-kondisi semacam ini bisa kita selesaikan dalam, ya kalau boleh hitungan detik, pengennya detik gitu kan, manusia itu selalu berbudaya instan. Tetapi tentu saja kita juga menggunakan akal yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan doa yang
tiada daya dan upaya yang bisa menandinginya, lalu kemudian konsistensi dalam bentuk istiqomah, sabar, tawakal, dan kemudian dilandasi dengan sebuah platform paling besar yang kemudian menjadi platform penyelamat safety platform kita dalam kehidupan, yaitu keikhlasan. Karena kalau orang sudah ikhlas itu kan bisa mengetahui tujuan paling utama di dalam kehidupan. Qul huwallahu ahad. Makanya kan di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu bahkan kalau dari segi kata tidak ada satu asosiasi dengan kata ikhlas satupun gitu. Tetapi kalau kita melihat dari konsep perspektif yang kemudian lebih esoteris, hubungan yang sangat sakral gitu ya antara kita dan zat yang menciptakan kita dengan roh kita. Sama dengan hadits qudsi yang mengatakan ana inda zanni abdi bi gitu. Jadi bagaimana cara pandang kita, weltanshong kita, persepsi kita, konstruksi berpikir kita ketika kita berusaha menerjemahkan konsep kehadiran Allah itu di dalam hidup kita. Kalau hafal sih hafal semualah gitu ya. Kita bahkan dengan sangat indah gitu kita lantunkan gitu tiap malam Jumat misalkan Al-Kahfi, kemudian kita bacakan yang tabarakallazi al-mulk gitu ya, Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan, hafal gitu ya. Terus kemudian tetapi itu satu langkah yang perlu dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu mengelaborasi arti. Kan tarjamah, habis tarjamah kemudian kita mulai melihat konstruksi gitu ya, hubungan antara ayat, masuknya seperti apa, pengertian-pengertian yang termaktub di dalam penggunaan tata bahasa, kata kerja, ya kan, fil madhi, fil mudhari, ini isimnya apa. Itu kan memberikan satu konstruksi yang bersifat holistik gitu, bukan sebuah pendekatan parsial. Nah, yang banyak di antara kita kan mungkin sudah cukup dan merasa memadai apabila kemudian ya nggak apa-apa, itu juga bagian dari ijtihad ya, bahwa kita menafsirkan berdasarkan sudut pandang yang kita pahami gitu ya. Sementara kalau kita mau komprehensif sebetulnya kan nggak bisa melihat hanya dari satu sisi gitu, nggak bisa kontekstual gitu ya. Artinya oh pokoknya saya mau meyakini ayat itu asbabun nuzulnya ini, maka ini cocok diterapkan di kondisi seperti ini. Nggak langsung juga gitu, tetapi kita tetap harus melakukan satu kajian yang terintegrasi. Nah makanya memang tidak salah juga bahwa di dalam belajar konteksnya dalam konteks ini adalah belajar pendekatan yang bersifat ruhiyah, semestinya memang memiliki kualifikasi dari para guru yang bisa membuka wawasan kita, sehingga cara berpikir kita itu juga tadi seperti gambarkan holistik integratif. Nggak bisa misalkan cuma sekedar berbekal tarjamah ataupun penafsiran dari sudut pandang kita pribadi. Kan memang harus dikonfirmasi lagi dengan ilmu hadis yang memadai. Karena kadang kita juga melihat hadis juga punya kata motivasi yang cukup baik, dan kemudian kita akuisisi, ini ada hadis bagus loh. Padahal kita tidak punya kemampuan gitu untuk mengelaborasi, mengklasifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi apakah betul gitu. Apakah hadis ini memang betul dari Rasulullah gitu. Karena kalaupun betul, kita juga masih melihat kan ada kategori gitu. Ini masuknya ke kategori mana? Apakah ini hadis yang sahih, apakah ini hadis yang hasan, ataukah ini hadis yang doif, atau bahkan maudhu, alias memang diproduksi bukan oleh baginda Rasul. Dan sebenarnya tidak salah seandainya orang yang menyampaikan itu menyampaikan dengan penjelasan atau keterangan yang komprehensif bahwa ini adalah kata mutiara gitu, bahwa saya sebagai seseorang yang belajar ilmu agama merasa gitu ya, ada hal-hal yang harusnya bisa menginspirasi misalkan saudara-saudara teman saya. Nah ini loh kata-kata yang bagus buat Anda gitu. Tapi ini bukan hadis. Ketika kita berbicara soal hadis yang notabene itu adalah perkataan dan perbuatan atau sunnah dari Rasul, maka ya tentu tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh dimanipulasi. Karena kan kita nggak tahu maksud kita baik, tetapi ternyata memang tidak, bahkan dalam beberapa konteks menjadi tidak cocok dengan tujuan akhir yang kalau saya lihat Rasul punya tugas, kita punya tugas. Kita sebagai manusia, visi besarnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi ketika kita berbicara di level Rasul yang kemudian lebih menyentuh aspek kemanusiaan yang bersifat operabel, bisa dikerjakan oleh sesama kita asal mau gitu ya, punya niat ya nama amal gitu ya. Yaitu proses perbaikan akhlak. Nah, perbaikan akhlak itu tidak akan bisa terjadi dengan baik, tidak akan berjalan dengan mulus apabila tidak ada upaya atau proses yang disebut dengan tazkiyatun nafs secara berkesinambungan. Jadi continuous tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena nafs itu adalah bagian yang tidak terpisah
dari mahadaya kreativitas kita, manusia. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan pada gilirannya dapat dirubah kalau kemarin kita bahas di sini factoring menjadi energi konstruksi, di mana akan terbangun fondasi yang kuat, keimanan dan ketauhidan, dan tadi konstruksi akhlak dan adabnya akan menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah dan bahkan menjadi tugas dari Rasulullah untuk hadir di muka bumi. Jadi kan indah sekali ya. Kecil ya suaranya. Ya Allah kasihan. Suara yang di sini atau yang di mana ya? Sekarang kedengaran nggak yang Surabaya? Aduh, maaf apa ketutupan ya ininya ya speakernya. Sepertinya sudah kenceng kalau dari volume. Yang di ini sekarang ada sedikit masalah yang di IG malah suaranya katanya nggak kenceng. Ini mungkin ketutupan ini. Apa saya kurang keras ya? Apa saya dekatkan? Tapi mukanya jadi gede, nggak apa-apa ya? Man, suara kedengeran nggak, Man? Ada Firman di sana. Chat atau? Ya, kalau di Zoom gimana? Udah Indra? Di Zoom bagus, Pak. Jangan-jangan suaranya Jelas sekali. di Zoom jelas ya? Oh ya. Oh, jelas. Ini sudah jelas nih. Ada yang memberikan masukan. Mungkin volumenya yang di HP masing-masing mungkin volumenya yang diatur. Kalau dari kami ini ada masukan katanya sudah cukup terdengar. Nah, baik, maka saya lanjutkan dan insya Allah apabila tadi kita sudah bisa memetik pembelajaran secara komprehensif ya, kan Rasulullah itu sifatnya uswatun hasanah, artinya setiap aspek kehidupannya bisa kita teladani gitu. Dan tentu saja bisa kita replikasi dalam kehidupan kita, keseharian kita. Nah, sebagai contoh misalkan ketika kita melakukan suatu aktivitas gitu ya, dan aktivitas itu ternyata katakanlah memerlukan suatu upaya konstruktif bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan yang harus dilandasi dengan hasil pertimbangan yang mendalam. Itu kan kadang-kadang kita tuh terburu-buru gitu ya, sehingga keputusan itu kita ambil dengan cepat, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini kenapa? Biasanya karena faktor PNI. PNI itu apa sih? Psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi seorang manusia itu biasanya berkelindan atau saling terkait. Ya tentu saja yang terkait apa saja, psikis. Ya, ketika kita mencerna suatu kondisi yang terjadi, muncullah yang namanya algoritma respon. Ya bisa merasa gembira kalau ternyata stimulus tadi ternyata memang ya tadi mewartakan suatu hal yang bisa menghadirkan kenyamanan bagi kita, why not gitu ya, kenapa kita tidak bergembira gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang barangkali ini berada di tengah-tengah saja sehingga tidak terlalu menstimulasi rasa senang tapi juga sekaligus tidak menghadirkan kecemasan gitu ya. Jadi dia moderate lah gitu. Ada yang mendatangkan kegembiraan dengan konsekuensi, ada hal tertentu yang punya akan berdampak di kemudian hari gitu. Jadi artinya senang tapi dengan catatan, senang dengan catatan. Gitu. Ada yang memang totally happy gitu ya merasa. Dan itu tergantung dari apa yang sudah diterima, imajinasi apa yang dikembangkan, hubungan-hubungan asosiatif apa dengan pengalaman, dengan experiential learning yang sudah menjadi experience, yang sudah menjadi bagian dari memori tidak terpisahkan dari kita. Lalu kemudian disusun tadi hal-hal yang bersifat imajinatif yang juga bisa kita sering mengatakan sebagai future thinking atau membangun konstruksi gagasan. Nah itu jadi kan sebenarnya yang dibangun gagasan karena barangnya belum ada, kita menerima stimulansnya. Sama lah kayak zaman-zaman COVID gini ya, kita kan punya kekhawatiran agak parno gitu ya ketika kita misalkan nih di penghujung-penghujung Ramadan 10 hari terakhir, ya insya Allah gitu ya, tradisi masih tetap terjaga meskipun pakai GoFood tapi Gojek, GoSend itu ya, ataupun Grab, apapun lah gitu. Ataupun mungkin kurir, apa saja, menurut saya apa saja bisa. Orang kan masih saling berkirim gitu ya, ada mengirim sayur, saya juga tadi pagi dari tetangga-tetangga petani, dapat kembang kol banyak sekali, alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Insya Allah, jadi amal ibadah, jadi amal soleh bagi yang bersangkutan. Nah, itu kan dikirim gitu. Kadang kita dengan kondisi seperti saat ini kan sering parno ya. Terus, aduh ini memang betul yang ngirim niatnya baik, tapi mungkin kita nggak tahu nih dipegang-pegang atau apa di sana. Lalu di dalam perjalanan kan nggak tahu nih mampir di mana atau di jalanan sekalipun kan juga kalau kita berpikir parno ya berpikir terlampau jauh gitu kan.
Nah, ini kan sebetulnya adalah pemikiran-pemikiran yang tadi saya sampaikan di Uda Indra, di teman-teman juga semua. Sebenarnya kan sifatnya imajinatif ya. Berandai-andai ini kan sebetulnya belum ada, cuman kita membangun skenario gitu ya, membangun apa namanya dream theaters atau theater of daydream bisa. Jadi seperti orang Lamun itu kan lagi bangun teater ya. Kita sedang berada di suatu tempat yang saat ini sebetulnya kita nggak di sana gitu karena sudah bosan mungkin di rumah, lalu kita aduh seandainya saya saat ini ada di Hallstatt tuh di Eropa, in the middle of Europe misalnya. Oh, saya tuh nggak senang sih jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Saya tuh malah senangnya naik gunung. Gitu. Seandainya hari ini saya sedang berada di, misalkan gitu ya, Gunung Singgalang, misalnya gitu, di Sumatera Barat. Atau di Kerinci lah, Kayu Aro, pengen lihat kebun teh dan lihat pabrik teh tertua di Indonesia, misalnya gitu. Ini kan berandai-andai ya. Bagi yang sudah punya experience bahwa dia pernah ke Kerinci, dia bisa membayangkan secara lebih presisi. Jadi ini sepertinya sudah menjadi holographic world. Jadi kalau ditanyakan apakah ini new normal, bagaimana aplikasinya gitu ya. Menurut saya sih selama perubahan itu keniscayaan ya nggak ada yang normal. Jadi artinya normalitas pun adjustable. Artinya normal hari ini dengan normal kemarin pasti beda. Dan mungkin besok juga beda. Karena akan ada hal di dalam kehidupan kita yang membutuhkan respon sesuai dengan stimulus yang dihadirkan oleh orang yang hadir dalam hidup kita. Ya, jadi sebenarnya simpel. Kita adalah sebuah makhluk adaptif yang bagaikan karet gitu ya, yang bisa menyerap seperti Flubber itu ya di filmnya siapa itu namanya Robin Williams, atau sebetulnya sekarang ada makhluknya juga yaitu single cell organism terbesar yang hidupnya di Amazon kalau nggak salah, itu kayak Flubber. Jadi kinyol-kinyol kayak permen karet begitu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa manusia itu dapat menjumpai kondisi-kondisi tidak terduga. Jadi misalnya tadi kita merencanakannya A, gitu ya, pengen ketemu di satu titik karena misalnya kayak besok tuh mau peresmian. Udah saya nunggu di perguruan tinggi, saya nunggu di ITB kan. Nanti kira-kira mau Zoom kayak mau apa kayak nanti saya ketemu di sana. Tapi ternyata nggak kejadian gitu. Bahkan pakai Zoom atau itu. Mungkin yang sananya pakai Webex, mungkin sananya pakai Polycom, mungkin yang sananya pakai Google Hangout. Ya ini ngajen tulis seorang diri gitu ya, karena sebetulnya sebenarnya mungkin nggak ada yang salah gitu ya. Nanti kita net meeting ya tidak menyebut lebih lanjut gitu. Mungkin bahkan langsung memberikan password atau PIN gitu. Tapi karena memang kita tidak mendapatkan penjelasan lebih jelas persoalan lokasi, bisa saja dia langsung mengentry password di sana, lalu kemudian dan ternyata salah gitu ya. Nah ini maka hidup manusia itu senantiasa kemarin kita sampaikan ada di sudut bifurkasio gitu, di sudut bifurkasio. Satu titik di mana waktu terus meluruh gitu ya, dan kita tuh seperti disuruh gitu, ayo segera gitu ambil sebuah keputusan. Kalau kamu terlambat untuk melakukan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang melekat gitu pada dirimu. Misalnya gitu ya, orang buru-buru ingin menyampaikan gagasannya supaya tidak misalkan muncul dari orang lain. Ini biasa kan kalau di instansi itu terkadang hiperkompetisi. Jadi prestasi itu betul-betul menjadi satu penilaian kompetensi yang sangat penting gitu. Sehingga kalau ada sebuah program yang baik gitu, kadang itu juga berlomba-lomba seperti itu. Ada yang nggak terlalu menguasai, majuin aja dulu. Yang penting nanti yang tercapai. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ketika kemudian kita melihat ada kondisi yang anomali lah katakanlah ya, kita tadi sudah menjadi bagian baru dari tatanan baru. Jadi kalau dulu normalnya ya seperti itu, sekarang normalnya seperti ini. Jadi pada dasarnya manusia yang setiap detiknya itu bertransformasi, ya tentu saja memiliki hal-hal atau normalitas yang sebenarnya baru, tetapi bahwa kita adjustable dan adaptif itu tidak baru. Itu memang niscaya. Niscaya itu apa ya? Karena melekat dengan fitrah kita. Kan kita makhluk ya. Diminta begini ya ikut. Diminta Allah diberikan kondisi fenomena seperti ini, ikut juga. Kan gitu ya. Jadi kita tidak mungkin mendikotomi mana yang sebetulnya ini keadaan benar-benar baru. Enggak sih sebenarnya kirain sekarang tuh kita sedikit lebih sadar gitu bahwa selama ini mungkin manusia itu abai bahwa banyak hal di dalam kehidupan yang mestinya tertata, dikelola, termasuk lingkungan ya hari-hari ini salah seperti diberikan peringatan. Sama lah ketika para teknokrat yang kemudian berpikir, para ahli teknologi yang sebelumnya berpikir kan, kontribusi saya di bidang ini apa ya? Karena sebetulnya yang kita bisa harapkan mungkin dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, bahkan sampai
pemulasara jenazah dan supir ambulan. Itu kan juga mereka pasang badan lah istilahnya, berani melaksanakan tugas dengan risiko cukup besar gitu. Nah, ketika ada kesempatan misalnya berbicara gitu, saya juga sering itu bertanya gitu. Bagaimana nanti kalau misalkan ada bantuan, ada pemenuhan kebutuhan gitu ya. Tapi mereka juga berpikir sistematis, meskipun mungkin saya mendengar ketika itu beranggapan itu sangat pragmatis. Oh enggak, saya besok juga harus bekerja kembali, mengumpulkan apa yang selama hari ini mungkin saya tinggalkan itu. Enggak, jadi mereka punya struggle, punya spirit of struggle yang teramat kuat gitu. Dan dengan demikian, pada hakikatnya akan ada proses adaptasi yang berkesinambungan. Tetapi tentunya harus dilakukan berulang-ulang. Saya baru saja berdiskusi dengan tim Dr. Faris Ahmad Faris Jamjen yang saat ini bertugas di FKUGD dan RSUD Walet di Cirebon. Kan kemarin menjadi mitra kita juga dari TFRC 19 Bio Farma mendapatkan yang namanya privilege gitu karena masih masuk dalam tim gitu. Dikirimkan test kit gitu. Jumlahnya cukup lumayan ya, di atas 3.600 seingat saya. Jadi artinya bisa memeriksa 3.600 orang. Meskipun kalau Bapak Ibu lihat di tabungnya itu kan kayaknya kok main di pipet-pipet aja masuk gimana. Itu karena sudah ada database pertigaan. Jadi kalau itu bisa dihitung secara matriks. Jadi nanti bisa diketahui kok mana yang punya si A, mana yang punya si B. Nah, kelebihannya apa sebenarnya? Kalau dilihat di sini dari proses belajar yang sistematis itu apa? Sebenarnya kadang kita juga merasa terlalu apa ya, gitu, terlalu saklek lah gitu ya. Maksudnya kita di dalam urusan-urusan yang sebenarnya bisa kita kompromistis, kenapa kok seperti tanpa tedeng aling-aling? Meskipun kalau kita berbicara dari aspek deputi pencegahan KPK, ini justru hal-hal terpenting yang harus dimunculkan. Mengapa? Karena jangan sampai nanti mindset-nya adalah menjalani satu kondisi yang kontraproduktif, orang yang salah, tapi kemudian justru berani menentang dan kemudian katakan tadi ya seperti ada kata-kata justru nggak apa-apa saya dibully nggak apa-apa yang penting toh nggak ada persoalan apa-apa sih cuman orang-orang yang nggak kuat aja yang nggak bisa berada di sini ya dalam tanda petik baca cengeng orang cengeng nggak bisa ada di sini gitu ya kurang lebih. Nah maka satu hal kalau kita sudah mengikhlaskan diri, ya coba kita elaborasi gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya pada dasarnya adalah upaya penyerahan diri total dengan kapasitas manusiawi di mana masih melekat kewajiban untuk berikhtiar dan berusaha. Jadi bukan total kemudian tawakal dan tidak melakukan kegiatan apapun. Bukan, tetapi di sini digambarkan dengan sangat baik, menurut saya sangat indah bahwa ada kondisi di mana ada disediakan kanalisasi gitu ya. Ada proses kanalisasi secara berkesinambungan di mana usaha-usaha untuk menajamkan keterampilan gitu ya, untuk melatih diri dalam kesabaran, untuk kemudian menambah informasi sebagai bagian dari proses pembukaan wawasan kan. Itu kalau menurut saya adalah satu keniscayaan. Tadi saya baru berdiskusi panjang dengan teman-teman di Pantura tuh, di FKUGJ, Dr. Ahmad Faris Jamjen, tentang pooling sampel. Bagaimana kita mengoptimalkan reagen yang tersedia, karena meskipun di drop berapa ya di sini 3.600, sorry, atau berapa gitu, tetap saja kan kalau lihat per wilayah itu kan ada Ciayu, Majakuning, itu tidak hanya Cirebon, tapi ada Indramayunya, terus ada Majalengkanya, dan juga ada Kuningan. Coverage-nya lumayan besar, permutasi orang atau manusianya juga cukup tinggi gitu ya, sehingga memang masuk dalam kategori harus di-improve supaya bisa melakukan pemeriksaan lebih cepat. Nah, pada dasarnya tadi kita berdiskusi untuk penggunaan pool sampel gitu. Gen targetnya apa gitu? Apakah mau gen N2 atau gen RDRP? Teman-teman tadi katanya Dr. Faris ada kesepakatan kok lebih memperhatikan dari aspek RDRP meskipun dua-duanya bisa positif kalau memang keberadaan virus ada dan viral load-nya cukup memadai gitu. Nah, itu sebenarnya. Tetapi kenapa misalnya kita bolak-balik, kita membuatkan modul kita, tujuannya supaya terjadi mastering. Ketika orang melakukan satu hal yang kemudian berlangsung dalam waktu mungkin tidak terlalu panjang, tetapi ini berulang. Nah ini akan menjadi sangat baik, karena ini seperti program, seperti kondisi yang disebut dengan back propagation kalau kita berbicara di kecerdasan artifisial. Kenapa itu menjadi penting? Ya karena pada dasarnya kita juga punya keminatan banget ke sana, cuman memang kita masih perlu waktu gitu ya, karena
kita pun kan teman-teman kita pun juga punya kapasitas masing-masing, mana ada yang diprioritaskan, mana yang harus didahulukan. Nah ini sehingga mungkin tidak tampak seperti satu garis komando yang kaku gitu, tapi kita juga bekerja dengan menggunakan relasi, dengan menggunakan pengetahuan yang bisa didapatkan. Itu kira-kira yang mendasari gitu ya. Nah, tapi saya tidak ingin terlalu terjebak di dalam konteks itu. Saya ingin karena ini waktunya juga sangat berharga, kita juga sudah berada ya. Mungkin kalau saumnya tinggal 2 hari kali ya, karena sekarang dari 1, 22, 23, sementara 24 untuk organisasi massa Muhammadiyah, PP Muhammadiyah sudah mengumumkan gitu. Jadi sebelum sidang isbat. Jadi karena mungkin sudah yakin dengan proses hisabnya gitu. Proses hisab kan bisa secara matematik, misalkan hilal itu posisinya sekarang sudah di mana. Dan kalau ditambah 2 hari ke depan, kira-kira posisinya sudah sampai di mana. Ini kan sistem forecast sederhana yang bisa membantu kita untuk mengoptimasi proses kita beribadah. Nah baik, saya ingin mengangkat satu topik yang insya Allah sebetulnya amat kita butuhkan. Kalau tadi kita sudah berkata tentang konsep ikhlas yang ayatnya, yang suratnya berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, saya ingin menariknya kembali juga ketika kita berbicara tentang mengabaikan gitu, adanya proses pengabaian, artinya penumpulan dari empati, misalkan pada anak-anak yang punya keterbatasan, misalnya, atau pada keluarga yang saat ini ada kesulitan, gitu kan, sampai kemudian ada beberapa influencer dari dunia sosial media justru memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok khusus ini, ya kalau mau bisa juga berkontribusi, misalkan dalam membantu melakukan satu proses transparansi penyaluran bahan, atau misalkan mungkin kalau masih ada usia untuk membantu pendidikan untuk bersekolah dan sebagainya. Tetapi kita lebih condong untuk mengkritisi, untuk memberikan masukan-masukan yang tujuannya bukan untuk perbaikan, melainkan untuk win or loss, jadi kalah atau menang. Ya, sifat kompetisi seperti ini sebenarnya sah-sah saja, tetapi menjadi agak tidak simbolik ketika berbicara dalam hubungan keluarga, apalagi masih ada hubungan genetika. Nah ini kan menjadi aneh gitu ya. Kenapa sih harus mempertimbangkan hal seperti itu? Karena proses evolusinya atau perubahannya sudah terjadi. Ini kan tinggal kita menjalani, kemudian kita berpikir, kemudian kita memberikan kontribusi secara maksimal. Tuh. Maka kalau kita lihat hubungannya lagi, kita sampai pada satu konsep di mana manusia membutuhkan makhluk yang lain, termasuk manusia yang lain. Kan nggak ada yang manusia hidup sendirian gitu. Lalu ini biologis banget ya Pak? Enggak biologis banget. Tadi seperti saya cerita tentang si Blooper, si Flop itu sebenarnya sangat sulit kalau kita bicara tentang artificial intelligence, kita berbicara tentang motion dynamic, kita berbicara tentang motor servo ataupun motor apapun yang ukurannya dimensinya bisa dikecilkan, kita berbicara tentang microchip, itu kan sangat kompleks. Nah, sekarang sementara kita berbicara makrokosmos. Makrokosmos ini sebenarnya menghiasi langit kita di malam hari. Kita juga sering melihat, merenung, duduk, dan seolah mendapat inspirasi dari sana. Ya, walau alam. Tapi itulah kira-kira prosesnya. Nah, apabila boleh saya lanjutkan lagi, ternyata ketika kita berbicara tentang sebuah proses untuk mengoptimasi potensi diri, gitu ya, kan kita juga pengen tahu seperti ada tahapan-tahapan apa yang harus dipenuhi, apa kerja dari seorang masinis sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan yang selamat. Itu diperbolehkan, tetapi yang tidak boleh adalah melanggar kewenangan. Banyak misalkan fans ingin merasakan jadi masinis lalu naik ke kabin lokomotif. Ini inkonsisten, dan inkonsistensi itu akan melahirkan gegar akidah yang diikuti dengan semakin melemahnya. Melemahnya apa? Tentu saja adalah faktor-faktor yang ada di antara keduanya. Ya, jadi kalau tadi ada ada satu faktor yang mendistraksi, itu kalau kemudian tidak diberi ruang, misalnya untuk coba merasakan dulu atau silakan dijalani dulu dengan waktu tertentu, orang tidak akan bisa compare. Dalam pengertian tidak bisa compare itu sulit sekali untuk bersyukur. Maka saya bilang tadi di dalam satu hal yang saya posting tuh di WA itu ya, bahwa kita tuh harus mengambil sebuah keputusan dengan kepala dingin, dengan tiis. Ya mirip ikan gitu yang sifatnya poikilotermal gitu, bukan yang homoiopoitermal sehingga hanya bisa bertahan pada satu suhu tertentu dengan rentang yang juga tidak terlalu ekstrim gitu. Yang terdingin di dunia itu menurut laporan adalah sebuah kota yang namanya
Oymyakon. Oymyakon ini terletak di dekat Siberia kelihatannya. Kalau lihat lintangnya sudah lintang cukup utara, letaknya di daerah Siberia, suhu ekstrimnya bisa sampai mencapai -58. Kita sekarang aja kadang 17-16 derajat tuh sudah ngaderek-derek, kita sudah menggigil, sudah mencari pakaian rangkap gitu supaya tidak kedinginan. Ternyata gitu, kalau di Oymyakon itu bisa sampai -58 dan suhu tertingginya mestinya sama dengan kita ya. Misalnya karena ketinggiannya kan mirip ya 811.909 sekian, tetapi karena dia ada penyesuaian berdasarkan tingkat pegunungan di mana pengukur ketinggian tersebut dipasang, maka keluar faktor koreksi gitu, faktor koreksi dari lembaga yang kredibel. Ternyata meskipun sudah dikoreksi, itu ada kemungkinan yang bersangkutan di dalam kondisi yang cukup ekstrim seperti ini dan tidak terbiasa, belum terhabituasi, bedakan dengan petani gitu ya, akan mengalami sedikit gangguan kesehatan. Karena apa? Yang bersangkutan juga secara degeneratif kan sudah usia. Dan ternyata betul ketika habis itu ada gejala dan tanda di mana kemudian yang terjadi adalah eh, apa yang tadi digambarkan di awal seperti bisa menjadi kenyataan. Nah, saya kembali tadi saya juga sudah melakukan tadi mengapa ini saya ingin beribroh pada proses membutuhkan proses pengujian, validasi dan verifikasi itu keniscayaan dan kadang tidak bisa hanya direplikasi 1-2 kali. Tadi saya berbicara dengan teman-teman tadi ya dari FKUGJ, teman-teman yang juga kemarin kita bersama-sama dengan Bio Farma melakukan suatu uji validasi dan akurasi untuk melihat sensitivitas dan spesifisitas dari tes kit BioCov 19 yang diproduksi Bio Farma atas inisiatif dan rekayasa rancang bangun hayatinya oleh tim BPPT TFRIC 19 dengan dibantu oleh startup muda yang sangat energetik ya, anak-anak yang malang melintang tuh di Oxford, di NTU, di Taiwan, dan usia mungkin below 30 gitu, dan mereka sangat-sangat luar biasa gitu, dan didukung oleh kolaborasi peran serta masyarakat, maka ada tagarnya tuh Indonesia Bisa gitu. Dan kita sedang coba di Cirebon, di mana wilayahnya cukup luas, ada Ciayu Majakuning, tadi udah sempat saya cerita di sini. Kita mau mencoba apa yang juga beberapa saat lalu pernah dicobakan di Jerman, yaitu pooling sampel. Sebetulnya ada beberapa metodologi rancangan desain penelitian yang kemarin saya juga bersama Prof. Sofia Mubarika dari FKUGM mencoba mendesain, tetapi dengan penggunaan RDT, jadi lebih ke arah zero prevalence. Nah, perbedaannya sebenarnya tergantung. Jadi ini sebagai sebuah alat tools gitu. Sebenarnya saya tidak suka untuk komparasi, artinya membandingkan. Oh itu akurasinya kan cuman validitasnya di bawah 30%. Iya kalau mau ngejar antigen kan kita tidak semata menentukan positif negatif, melainkan kita ingin melihat faktor yang di dalam epidemiologi disebut expose. Expose itu terpapar ya, terpajan, karena memang nanti kan ada suspek yang memang secara susceptibility terkena dan masuk sehingga terjadi infeksi, proses penularan atau infeksi yang ditandai dengan adanya masa inkubasi sampai munculnya gejala, kira-kira gitu. Dan munculnya gejala biasanya diasosiasikan atau dikorelasikan dengan peningkatan imunoglobulin M, karena itu perlu reaksi secara imunologis kan, apalagi ini adalah sistem imun yang bersifat adaptif, bukan yang alamiah. Kalau yang fast respon yang kemudian menjadi first lini untuk lini pertama atau garda depan frontliners untuk menghadapi masuknya antigen yang dianggap asing, itu tentu saja, dan juga dari segi bulk, dari segi intensitas, volume, dan frekuensi berulang, itu sistem imun alamiah. Tapi kalau kita berbicara sistem imun yang bersifat adaptif, maka kita berbicara jalur-jalur yang memerlukan proses inisiasi, stimulasi, pengenalan gitu ya, pengenalan, analisis, dan juga kemudian pengambilan keputusan untuk melakukan eksekusi tindakan. Sama dengan kita. Jadi kalau boleh dibilang manusia itu entitas berpikir sehingga terkena satu imbauan atau kewajiban karena sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari ayat-ayat Allah sebagai pembuka gitu ya, di atas Jabal Nur di sebuah bukit yang disebut Jabal Nur, di sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Ketika bertahanus, ketika berhalwat, Rasulullah mendapatkan satu perintah yang diawali dengan satu kata dulu sebenarnya simple, Iqra, tapi sebagai seorang yang umi muncullah kebingungan. What I supposed to do? Apa yang harus saya lakukan? Kok keluar kata Iqra, disambungkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah ini ternyata ini adalah upaya konstruktif menggunakan kemampuan
kemampuan akliyah dan juga dipadukan dengan kemampuan nantinya pandu dari secara ruhiyah, meyakini mengimani yang merupakan dasar ketauhidan, akidah ya, tauhid rububiyah. Lalu kemudian di dalam praktiknya hal-hal tersebut konstruksinya perlu diperkuat, perlu dilakukan yang namanya pengayaan, perlu dilakukan suatu proses yang dapat merekatkan berbagai puzzle yang selama ini barangkali scatter terpisah jarak, itu perlu ditarikan semen atau super glue untuk merekatkan, dan itu perlu waktu. Sama ketika kita berbicara dengan konteks sistem imun alamiah, terutama misalkan pada respon terhadap keadaan virus SARS-CoV-2 misalkan. Itu kan yang bekerja antara lain adalah antigen dependent cell cytotoxicity misalkan. Antigen yang masuk itu perlu yang namanya pola atau pattern of recognition sehingga dapat dikenali. Ketika memang sudah ada antibodi monoklonal dari sel plasma atau sel beta yang bisa langsung nempel gitu, langsung nempel, misalnya ada IgG yang langsung nempel, maka otomatis ini menjadi bagian yang bisa langsung berjalan dari antigen dependent cell cytotoxicity, di mana kemudian akan menstimulasi kehadiran CD8 atau sel limfosit yang masuk di dalam domain killer di limfosit. CD8 itu sitotoksik, itu akan datang dan bisa melakukan proses lanjut. Dan sebenarnya tidak hanya itu, karena itu hanya satu jalur. Kita mengenal bahwa ketika ada virus atau patogen apapun yang masuk ke dalam tubuh, itu kita juga punya mekanisme lain, yaitu antigen presenting cell. Nah, ini ada dua juga jalurnya, ada yang bersifat non-profesional dan ada yang profesional. Ya, yang non-profesional dijalankan oleh keluarga gen yang kemudian menghasilkan kelompok-kelompok molekul yang disebut dengan MHC kelas 1 atau MHC tipe 1. MHC kelas 1 ini non-profesional, maka kemudian nanti dia akan keluar lewat jalur yang namanya HLA, ABC. Nah, dalam konteks virus, terutama virus RNA yang masuk dalam ordo Nidovirales, sebagaimana SARS-CoV-2, itu maka ditangkapnya itu nanti lebih banyak dengan HLA-B, gitu, di mana sensitivitas dan spesifitas HLA-B terhadap antigen yang ada di virusnya juga beda-beda. Maka kalau kita berbicara modeling matematika, prediksi biostatistik, pendekatan epidemiologis dengan SHIR itu ya, SHIR atau SHIR itu di mana ada suspek infected ditambah juga dengan expose, yaitu, dan kemudian ada reproduction number atau reproduction rate yang disebut juga sebagai R0 gitu ya. Nah, R0 itu kalau kita sudah mengatakan wabah itu sudah mulai berhenti transmisinya apabila R0-nya di bawah 1. Kalau kita sudah melambat itu R0-nya sama dengan 1. Kalau di atas itu berarti, nah ini sebenarnya sederhana, sebenarnya gimana sih R0 itu apa sih? Kalau ada misalnya R0-nya itu, R0-nya itu misalnya disebut 4, itu artinya setiap pasien bisa, setiap penderita terkonfirmasi positif bisa menularkan pada 4 orang gitu. Jadi itu kalau 4, kalau 5, kalau 10 ya 10 orang. Ini tergantung dari mana. Dua pihak lagi, yaitu artinya dari hostnya sendiri, bagaimana inner circle-nya, pola interaksi sosialnya, permutasinya, pergerakannya, dia kemana saja, mau diam atau tidak, kan ini juga harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua dari faktor hayatinya. Jadi ketika kita melihat virus, karakteristiknya kan unik. Ya, dia punya kemampuan adaptif, dia punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, bertransformasi dan mutasi. Maka virus juga tergantung yang tingkat virulensinya seperti apa. Karena ada penelitian Ephraim Lim misalkan dari Arizona State University, di mana ada delesi yang diketahui hilangnya sebagian nukleotida atau basa di open reading frame 7A. Di sana hilangnya ini diduga berkorelasi dengan penurunan tingkat virulensi atau kemampuan untuk menstimulasi kerusakan lewat radang berkelanjutan diikuti dengan badai sitokin dan sebagainya di host atau di inang. Nah, tetapi karena inangnya sehat, maka OTG-nya banyak, maka transmisinya. Jadi mungkin saja kalau dari segi virulensinya, morbiditas bergejalanya berkurang. Tetapi transmisinya menjadi lebih kencang gitu. Kenapa? Karena sebagian terbesar mungkin proporsinya tidak lagi 80% OTG versus 20% ODP-PDP dengan gejala ringan sampai berat. Bukan, mungkin nanti tanpa gejalanya akan makin gede gitu. Ya, dan ini harus dipelajari sebagai bagian dari kita belajar untuk mengenal virus yang telah Allah berikan untuk kita cari hikmahnya dari kehadirannya kan gitu. Nah,
Sama, kalau kita melihat kompleksitas dari benda yang kecil seperti itu, maka ketika kita melihat alam semesta, lalu tidak berzikir, lalu bersandar pada kekuatan diri sendiri, pede, cenahnya, self confidence gitu. Wah, self confidence saya sudah kuat, tidak ada satupun di dunia ini yang saya takuti. Saya mohon diralat ya, pernyataan itu kok seperti kufur banget ya, malah cenderungnya syirik. Kenapa? Kok seolah-olah meyakini tidak ada lagi kekuatan selain kita yang bisa mengubah keadaan. Nauzubillahi min zalik, hal seperti ini seolah di dalam konteks akidah gitu ya, menafikan gitu keberadaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Sama ketika kita tadi berkata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa? Karena memang Allah itu lebih dekat dari urat nadi karena bisa terrepresentasi melalui tanda dan makna. Kembali sok ke virus yang kecil tadi yang masuk dalam Odonendo virales, sekarang diberi nama SARS-CoV-2, acap kali disebut COVID-19. Nah, itu gimana sih Kang cara masuknya? Berkali-kali kita udah bahas, dia punya beberapa protein permukaan yang kemudian bisa membantu proses molekular docking merapat gitu ya. Ada protein N, ada protein S, itu kan spike gitu ya, dan itu nukleokapsid ya. Nukleokapsid itu kapsulnya, nukleokapsid itu kayak amplopnya, spike itu kayak tonjolannya. Nah tergantung mereka mau berikatannya dengan apa, dengan AC2 dari sel host yang banyak di saluran nafas dan juga pembuluh darah kan endotelial. Terus kemudian bisa juga dengan TMP RSS2 misalkan, itu juga bisa. Lalu kemudian ada jalur lain di mana tidak hanya sekedar proses docking, tetapi juga perlu ada pengubahsuaian dari yang semula terselubung nukleokapsid after the spike binding dengan reseptor permukaan yang ada di molekul host. What I supposed to do, sama pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau Nabi Allah Ibrahim bertanya min aina ila ila fa aina tazabun, ini fa aina tazabunnya sekarang juga jadi pertanyaan. Nah maka ada penggunaan enzim-enzim proteolitik untuk merekonfigurasi, denaturasi, memutuskan hubungan-hubungan protein kompleks yang ada di virus supaya bisa masuk sebagai single stranded RNA yang dikenali mungkin seperti seolah like ya, seperti messenger RNA. Ya ini bisa masuk kenapa? Thanks to papain-like protease atau juga 3CL protease yang sebetulnya ini membantu si virus itu supaya bisa membuka jaketnya, memasukkan dirinya, kulon uwun, sowan, bawa proposal, lalu kemudian terciptalah suatu ini baru ya, pentranskripsi, bukan pentranskripsian, replikasi baru dari virus-virus muda yang disebut dengan virion dengan berbagai kelengkapan yang baru kemudian dikeluarkan. Nah itu makanya keberadaan virus itu masih bisa terdeteksi dengan viral load minimal kurang lebih ya, dan di beberapa negara juga banyak berubah karena mengikuti perkembangan. Itu biasanya kalau untuk antigen yang berasal dari virusnya, itu bisa dari hari ke-0 terdetek gitu sampai menghilang lambat laun di hari ke-28. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Enggak, itu sudah ada tulisannya. Sementara kalau kita lihat rapid diagnostic test yang banyak dipergunakan dengan IgM dan IgG, sekali lagi saya mengatakan semua inovasi insya Allah punya manfaat, tidak ada yang sia-sia. Kan robana maholak tahta batilan. Ya wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, robana maholak tahta batilan subhanaka wa qina azabannar. Tolong dicamkan. Karena apa? Karena punya perbedaan genre. Nah, seperti tadi IgG IgM itu memerlukan waktu onset yang sedikit berbeda karena antigen masuk perlu tadi yang namanya mau lewat jalur mana nih, antigen dependent cytotoxicity ataupun tadi non profesional APC ataupun profesional yang dijalankan oleh masih kelas 2 dengan molekul DR, DP dan sebagainya. DR gitu. Lalu kemudian kalau tadi antibodi baru akan muncul kurang lebih IgM itu paling cepat hari kelima, lambat itu di hari ke-7, lalu akan mulai berangsur menghilang pada hari ke-21. Jadi tidak permanen. Jadi kita memang punya tugas berbeda. IgM tidak membentuk kekebalan jangka panjang. Nah, sementara IgG baru keluar sebetulnya di hari ke-14 atau pertengahan. Jadi agak lambat gitu ya. Setelah, jadi pasca hari 14 agak lambat. Lalu dari sana memang perjalanannya panjang. Ada yang nggak mencapai 1 tahun, apakah memang perlu di booster dan sebagainya, bagaimana kondisinya apabila kemudian nanti ada vaksin, apakah akan konflik atau tidak. Hal-hal seperti itu sebetulnya. Nah, apabila kemudian kita lanjutkan lagi secara lebih, kenapa saya nggak bercerita tentang virus? Karena disitulah bahwa setiap hal di dalam kita memerlukan proses. Kalau kita ingin melihat suatu kondisi yang sekarang terjadi, mari kita sama-sama mengenali apa sih yang menyebabkan, kenapa sih kok bisa sampai begitu, faktor-faktor apa yang kemudian bisa menjadi bagian dari strategi untuk bersama-sama menyelamatkan negeri, kan itu jaga negeri.
Nah, sama, apakah berhenti Pak sampai di situ tempe RSS2 gitu, terus kemudian tadi sebelumnya ada AC, terus kemudian tadi efek proteolitik dari papain-like protease. Tidak, ternyata di open reading frame 8-nya tuh masih ada juga. Karena itu kan 8 open reading frame ya yang punya kemampuan untuk menyandi masing-masingnya banyak beberapa molekul. Yang terjadi adalah cukup menarik. Ekspresi dari protein beta 2 mikroglobin yang kemudian ekspresi E2 glikoprotein yang akan mengikat gitu, berikatan dengan rantai ringan, rantai pendek gitu beta 1 hemoglobin sehingga putus, sehingga di situ diduga ada pelepasan porfirin yang kemudian akan ditandai dengan peningkatan kadar ferritin nantinya ya. Tapi porfiria ini memang gejala awal yang tidak semua ditemui kan, kalau di anak bahkan ada Kawasaki syndrome yang sebenarnya munculnya bukan sebenarnya dari kausa prima SARS-CoV kalau dulu. Terus di neurologi mungkin ada beberapa kasus mirip gitu. Jadi infarct stroke like gitu. Jadi outcome-nya seperti orang yang mengalami infark di otak karena stroke gitu. Nah, tapi itu juga sebenarnya adalah manifestasi virus. Kira-kira seperti itu. Nah, maka tadi kembali lagi ke Cirebon, saya mengatakan kita perlu trial. Artinya jangan kita senantiasa mengacu pada satu jurnal mengatakan di situ 64 sampel kita coba gitu ya. Karena apa? Hidup itu juga seperti titrasi, akan terdilusi oleh konsentrasi. Gitu loh. Jadi ya, kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena apabila kita tidak sesuai dengan kadar, maka nalar tidak akan pernah mampu mencapai sadar. Sadar itu beyond nalar. Jadi kalau kita tidak bisa menakar, kita tidak tahu kadar, lalu bahkan yang lebih the worst skenario adalah kita makar gitu ya. Kita makar tuh berontak terhadap keyakinan yang semestinya sudah kita bisa pahami, kita mengerti, dan kemudian tinggal sebetulnya mengimplementasi di dalam hati. Tapi kan yang namanya hidayah tidak datang pada setiap orang. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain dengan perspektif yang lebih luas, walau alam bisawab. Saya juga tidak tahu. Nah, tapi kalau kita melihat di sana, teman-teman, maka pada hakikatnya keteraturan ini bukan sekedar, wah sebagian orang mengerikan ya Kang, ternyata bisa ke HB, ternyata bisa ke tadi protease, ternyata bisa masuk lewat ACE inhibitor yang banyak pada orang-orang dengan faktor komorbid gitu ya, penyakit jantung, penyakit atau diabetes dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak ingin terlalu larut di dalam pengertian-pengertian medis karena sebagian saya lihat juga teman-teman ini latar belakangnya macam-macam sehingga tidak adil, tidak afdol kalau saya hanya berbicara. Ini hanya sebuah ilustrasi. Ketika kita ingin mempelajari sebuah virus yang notabene menjadi bagian dari keseharian kita akan hidup berdampingan. Tadi dijelaskan pagi, saya ada siaran dengan Prof. Arif Fahri Alsam, Dekan FKUI. Beliau mengatakan ya kemungkinan ada menjadi endemik. Ya endemik itu apa? DBD endemik, TB endemik, seasonal flu juga endemik. Artinya kalau mau dieradikasi dari muka bumi ya nggak bisa. Orang itu makhluk Allah. Dia punya kemampuan adaptif, kemampuan transformatif, kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam kondisi ekstrim sekalipun. Ini yang harus kita salut gitu ya dalam pengertian well appreciated. Kenapa? Karena sebetulnya kan mungkin tidak mudah ya makhluk yang kecil dengan segala keterbatasan gitu, dengan segala infrastruktur yang sangat sederhana, tetapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah tekad gitu untuk memberikan yang terbaik sehingga menjalankan sunatullah itu dengan cara sangat elegan. Begitu gagal di dalam satu kondisi, dia akan mencoba sekelilingnya, bahkan bisa bertransmisi lebih jauh. Ini kan yang akan menghasilkan simbiosis mutualisme dan kita. Yang harus kita jaga hari-hari belakangan ini adalah mencegah gitu ya, supaya tidak terlampau banyak gitu kasus seperti ini yang pada gilirannya nanti tidak bisa menurunkan laju penularan yang disebut R0 tadi atau reproduction rate atau reproduction number. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Pendekatan ini adalah pendekatan holistik, tidak hanya epidemiologi, tapi juga klinisi, juga barangkali radiologi, karena sekarang sudah ada AI, artificial intelligence, untuk guidelines seseorang menegakkan diagnosa berdasarkan citra medis misalnya gitu. Ada yang namanya sistem DSS kerentanan. There's so many invention karena manusia itu tadi ikro. Nah, Ibnu Firnas melompat dari sebuah menara tua nan gagah gitu ya. Al-Kindi, terus kemudian yang saya cerita kemarin masih ingat nggak yang ada di Sisilia, kartografer pertama yang membuat bola dunia tapi separoh gitu. Tapi sebenarnya dia tahu bumi itu bulat karena konsekuensi dari oval dan sudut yang sudah dihitung pada prototipenya kan nggak mungkin kalau bawahnya tuh ternyata nanti segitiga gitu ya. Jadi ini apa namanya
kolaborasi-kolaborasi seperti ini, ya tadi ya namanya Al-Idrisi. Al-Idrisi juga kemudian mewariskannya ini kepada para pelaut muda yang kelak mungkin insya Allah yang di zaman itu akan menjadi para mualim-mualim baru, para pengemudi-pengemudi kapal yang baru, dan pada gilirannya ini akan ternavigasi menuju tempat tujuan secara objektif karena kita bisa baca bintang, kita bisa membaca arah angin, kita cukup punya sextant, kita juga tidak perlu anemometer, tetapi orang yang bertugas di ujung menara itu sudah bisa memperkirakan ini anginnya mungkin dikasih skala ini ya ordinal atau nominal gitu. Jadi anginnya kencang sekali, kencang saja, tidak terlampau kencang, gitu ya, normal, hujan kecil, dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya ini adalah prinsip yang semuanya teraplikasi. Artinya manusia di dalam hidup, kemampuan akliyahnya, dan juga kemampuan-kemampuan kita untuk melakukan proses prokreasi karena tadi sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala amanah gitu ya untuk berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan khairunas anfa'uhum linnas, maka tentu diperlukan satu kebulatan tekad gitu untuk kita mau belajar gitu. Dan kemudian gini, kalau kita belajar dengan sangat kuat terutama asosiasinya adalah kita menjadi terpenuhi kebutuhan rezeki dan kita punya ketenangan tersendiri yang harapannya gitu barangkali sebagian kecil ya saya juga sudah melewatkan cukup lama usia di konteks-konteks seperti ini gitu ya. Harapannya bahwa saya sudah bisa mendapatkan apa yang saya inginkan tanpa effort berlebih. Nah ternyata kan nggak seperti itu. Proses riadoh itu senantiasa diberikan agar kita selalu mengasah diri dan menempa kepribadian. Semoga kita tadi punya cukup ruang untuk kesabaran, di mana pada dasarnya tidak bisa terlepas dari adanya keikhlasan. Jadi ini kan kayak satu hal yang bersifat apa ya berkesinambungan gitu. Nah maka saya ingin lanjutkan lagi dari kemarin ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang sebuah konstruksi manusia itu tadi juga saya berbicara di Indonesian EI Society. Mereka punya ada gegar budaya tapi mereka syukuri gitu ya. Dulu ketika harus mengajar, ketika harus membimbing gitu mereka harus bertatap muka, ketika ada proses pergi sekian jam pulang pergi gitu ya. Sehingga dengan sekarang katanya bisa diselesaikan dengan online meeting bahkan sampai skripsi sarjana pun bisa ada solusinya gitu. Nah, saya mengatakan dalam hal ini gitu, tidak pro dan tidak antri gitu. Artinya tidak fanatik. Kalau senang-senang dengan keberadaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan, makin banyak yang bisa diperiksa, makin banyak negara ini bisa mengisolating atau memfencing orang-orang yang punya potensi sebagai penular, maka tentu saja hasil akhirnya sesuai dengan harapan kita bersama. Tetapi saya juga melihat gitu ada beberapa kasuistik gitu ya kalau boleh dibilang ya bukan suatu kasus yang prominent sekali tetapi minimal kasuistik bahwa ada orang-orang yang memang tidak peduli gitu. Bahkan marah atau bahkan ketika diperingatkan itu tidak ada konsep ulas asih atau empati kepada sesama yang mungkin saja berada di dalam kelompok rentan. Kalau rentan kita semua rentan, cuman kan rentan itu nanti ada predikatnya gitu. Jadi ada penjelasannya bahwa rentan yang seperti apa, rentan dengan faktor komorbid atau rentan berisiko tinggi atau tidak gitu. Nah ini contoh ya sekali lagi contoh baliknya ke sana lagi ke sana lagi. Tetapi ketika manusia tadi berada di bifurkasio ini namanya, saya sering mengatakannya ini adalah bifurkasio ya. Setiap percabangan ini tentu akan dihisap kalau menurut saya. Karena apa? Setiap pengambilan keputusan di sana dan untuk menggambarkan keputusan kita itu benar atau salah, Allah menciptakan yang namanya kemampuan imajinatif pada diri kita. Tujuannya untuk melakukan satu proses analisis. Karena kan yang namanya hari ini, saat ini, di sini, oke, kita bisa lakukan observasi langsung. Tetapi ketika kita berbicara besok hujan atau tidak, besok harga timun berapa, besok harga dagingnya berapa, terus tiba-tiba saya ketemu orang yang saya kenal di pasar. Ini kan nggak mungkin banget kita rencanakan kecuali makro, artinya bahan bakar habis, bahan pangan habis, saya akan ke pasar, pemenuhan kebutuhan, tapi kan saya tidak melakukan suatu proses rekayasa. Gitu. Ya udah nanti tolong orang-orang yang ada di sekitar pasar itu tiba-tiba kalau saya datang, saya salaman, dadah gitu ya. Misalkan pada masa-masa tertentu lah, pilkada atau kampanye atau whatever lah. Tetapi ini yang sebenarnya gitu. Artinya ketika kita bisa memberikan satu gambaran tentang kompleksitas, tentang rumitnya
suatu kondisi yang harus dihadapi dari yang namanya passion, namanya kesabaran, namanya keikhlasan gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan gitu. Oh ya, kita ada di dalam satu bisa merasakan aktivitas di satu profesi seperti apa challenge-nya. Jangan sampai nanti kita mengatakan, saya juga tidak kurang setuju ketika orang juga head to head gitu. Wah, kalau si ini mah orangnya hebat, pinter, makanya sekolahnya di sini. Yang sementara ini kan ya memang sih dari SMA-nya kita juga sudah tahu gimana. Nah, ini kan nggak bagus. Karena setiap orang bisa bertransformasi menuju kebaikan. Memang ada batas-batasnya. Kita tidak bisa menentang takdir bahwa masuk di dalam ruang itu soal usia itu sudah ada yang ngatur gitu. Dan kita silakan saja kalau mau berikhtiar, tetapi pada akhirnya keputusan final tentu ada di Allah yang menciptakan kita. Nah, tadi makanya kalau kita berbicara ini adalah segitiga, maka di siapa bifurkasio ya, percabangan gitu. Maka benar nggak sih kalau saya berpremis atau punya hipotesa paling awal gitu sederhana bahwa manusia itu adalah manusia itu adalah pemilih dalam pengertian di setiap detik di dalam setiap detik kehidupannya dengan kemampuan prosesor super cepatnya ada satu kewajiban yang tidak bisa ditawar yaitu memilih gitu ya memilih dan kita itu menjadi semakin dewasa, well educated dan punya kemudian wawasan yang memadai biasanya kemudian punya satu kemampuan untuk mengelolanya sehingga sifatnya akumulatif. Ya, misalkan pada beberapa kondisi darurat kan memang terkadang ada miskomunikasi, ada kata-kata yang sulit dimengerti. Nah ini dengan adanya penyampaian yang bernas bagus, misalkan itu diikuti oleh penjelasan-penjelasan menyusul, itu akan memberikan gambaran yang lebih, apa ya, istilahnya lebih holistik, lebih whole point gitu. Nah, kalau kita bicara tadi soal bagaimana kita di dalam setiap detik pengambilan keputusan, lalu kita harus belajar, emangnya nggak bisa paralel ya? Ini yang disebut dengan experiential learning sih kalau menurut saya. Ini yang menjadi asupan di insula, ini yang juga menjadi asupan di anterior cortex of cingulate. Artinya ada pengetahuan yang bersifat praksis, tapi ada juga pengetahuan yang mungkin semula disimpan di short term memory, tidak akan lebih dari 1-2 jam. Toh ngapain saya ngapalin gitu omongan orang yang saya juga udah kenal dan saya bisa wawancara langsung gitu. Ini mungkin teman-teman saya berpikir seperti itu ketika ada sebuah konferensi pers gitu. Nah, kalau dilihat di situ, pada hakikatnya ketika seorang manusia itu sepenuhnya menyadari tentang potensi yang melekat, itu kadang kemudian kekhawatiran itu bisa kita tekan sedemikian rupa. Jangan sampai justru kekhawatiran yang merajalela dan kita bersifat kontraproduktif alias kita tidak mampu untuk keluar dari jebakan kekhawatiran, kecemasan, sehingga akhirnya lahirlah kekufuran. Kenapa? Karena ini dua premis ya, kalau sudah kecewa dan banyak mengeluh, itu kondisi kita itu sudah benar-benar tidak kafah. Karena coba kita lihat yang namanya perilaku baginda Rasul ketika menghadapi wabah di beberapa tempat dan juga hal-hal yang secara historiografi itu punya tekanan gitu terhadap beliau, terhadap seseorang untuk melakukan respon yang adekuat namanya. Oh ini kan kerjanya masuk semua di dalam gitu. Nah, maka kalau kita lihat tadi di sini manusia itu merugi apabila tidak memanfaatkan waktu yang senantiasa meluruh, lalu konstruksi kita bisa runtuh dan kita kalaupun dapat sesuatu yang sudah tidak utuh. Nah, padahal kita butuh. Coba bayangkan. Menarik nih ya Pak Fikri, rhyme-nya gitu ya. Konstruksi kita itu di dalam domain waktu, itu kan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atau qad aflahal mu'minun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum an sholatihim khoshi'un walazina hum anil lagwi mu'ridun. Maka kan kita kan juga saat ini tinggal bisa merevitalisasi kita juga supaya sholat-sholat kita ini selama ini yang fardu, yang kemudian ada rawatib, yang kemudian qiyamul lail ya, yang sunnahnya sunnah muakkad gitu ya. Kayak kita sekarang berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita ini minta diampuni? Supaya kita terjadi
pengosongan beban gitu ya, supaya kemudian tidak menghambat proses processing yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah minta maaf, kita tidak pernah minta ampunan, kita banyak sekali menyimpan kesalahan karena mengabaikan proses ibadah sebagaimana telah ditetapkan, itu kan masuk ke subconscious dan itu akan semakin berat dan orang semakin tidak produktif gitu untuk melakukan satu pola berpikir konstruktif. Kenapa? Karena energi terbesar itu adalah menggambarkan sebuah idea di dalam fantasmagoria yang disebut dengan apa namanya? Waduh, kok yang sini berhenti ya? Wah, yang IG sudah tamat. Jadi ya sudah tidak apa-apa. Oh, 48 others views. Jadi banyak sekali ini yang di sebelah kanan ini. Baik, jadi yang di sebelah kiri. Baik, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin pada yang IG sudah berhenti, pada yang masih di Zoom saya mau menyimpulkan. Jadi apabila kita adalah manusia yang bisa menghargai waktu, yang bisa kemudian mengenal utuh pribadi kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dari mana kita? Dari mana kita? Idza walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu kemudian di ayat yang lain disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya sama ya, ketika kita berbicara tentang manusia yang bisa mengkufuri dirinya sendiri, innallaha ma'asyabirin, bahwa sesungguhnya Allah menyertai dengan orang yang sabar. Sabar itu juga dalam berproses, terutama di dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Kita perlu kesabaran. Karena apa? Posisi kita kan yang butuh, sementara Allah nggak butuh. Sebetulnya tidak membutuhkan kita secara kapasitas. Tapi karena sifat Rahman dan Rahimnya, maka kita dihadirkan sebagai bagian dari katalis atau pemicu enzimatis supaya berbagai proses di semesta ini kita percepat. Sebenarnya kira-kira begitu. Nah, kalau dilihat di sana, pada hakikatnya kita memasuki satu pemahaman baru bahwa sesungguhnya manusia adalah entitas kompleks yang diminta menjadi khalifah, diminta mempelajari dirinya sendiri, gitu ya. Dan ada domain waktu yang melekat sehingga tidak boleh merugi. Kemarin ada pembahasan yang di AS itu mengatakan, wah kita ini berbeda ruang, tapi di dalam satu waktu ternyata kita bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan teknologi. Terus makanya saya bilang, makanya Kang, itu dimensi ruang itu sekarang menjadi maya, menjadi naib. Artinya belum bisa tidak ada gitu. Ya banyak sekali perdebatan yang berlanjut di situ. Tetapi yang pasti ada tuh soal waktu. Maka 7 hari pun tidak terasa karena waktu ternyata berjalan dengan begitu cepatnya. Dan hari ini pun juga luar biasa ya bonus-bonusnya gitu. Karena biasa kita tambah 1/4 jam gitu. Sekarang kita sampai menjelang pukul 2:30. Kenapa? Ya karena ini mungkin juga saya masih ada kerinduan untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pemikiran di sini. Nah, jangan sampai kemudian apabila kita melihat ya bahwa kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita itu beribadah, ibadah itu mahdoh khairum mahdoh ya. Gitu. Tetapi ternyata esensi dari ibadahnya sendiri tidak kita dapat. Gitu. Kita terjebak gitu di dalam pemenuhan kuantitas yang bertarget gitu ya, sehingga kita seolah-olah ibadah itu transaksional gitu dengan Allah. Ya Allah, aku tuh sudah sholatnya di Masjidil Haram pula hari Jumat pula. Sholat di Masjidil Haram aja 100.000 kali loh gitu. Nanti kalau pulang ke Indonesia saya udah hitung nih ya Allah, bahwa saya itu kemarin sholatnya karena di Madinah ngejar arba'in gitu ya. Lalu di Mekah juga kebetulan waktu senggang cukup banyak, kira-kira saya sudah 100 kali sholat di sana. Wah, tinggal dikali 100.000 kan gitu ya, berarti 10 juta itu kurang lebih misalkan. Lalu mau apa gitu dengan 10 juta kali sholat? Ya maunya nanti kalau udah pulang ya saya dapat dispensasi lah, kan saya udah 10 kali juta sholat gitu. Maka di tanah air kali ya yang 5 waktu, karena apa? Nah ini kan logika pokrol bambu ya, yang hanya mengubah posisi premis bolak-balik di satu bidang yang sama. Yang kita butuhkan premis apa jawaban yang bukan lagi hipotesa sih? Kan tentu saja kepastian yang kita butuhkan. Dan Allah itu tidak memerlukan itu semua gitu. Jadi seandainya kita nggak sholat pun yang merugi ya cuma kita sendiri. Kenapa? Nanti perilakunya jadi nggak benar kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Samalah ketika juga kita ternyata sholatnya itu allazina hum an sholatihim sahun. Sahun itu sebetulnya adalah kita terdistorsi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kita meskipun sholatnya seperti itu, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mendapatkan benefit dari keberadaan kita. Coba bayangkan,
eksistensi itu terukur dari orang yang ada di lingkungan, ada di sekitar, tetapi ini bahkan orang-orang tersebut menjauhi karena merasa kita dan ternyata yang kita berseberangan. Nah, maka menjadi khalifah itu tidak mudah, saudara-saudara sahabatku kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tugas bagi kita. Tapi kita juga harus melihat berbagai perkembangan yang terjadi, apa yang bisa kita kerjakan secara inovatif gitu ya. Jangan kemudian kita berhenti dan sekedar berkeluh kesah karena waktu tidak pernah menunggu. Tadi kan di Quran surat Al-Asri, sama juga di beberapa surat yang lain juga Al-Asr soal time domain ini menjadi hal yang terpenting yang kemudian itu tadi sifatnya semua ahli fisika juga semua sepakat dan nggak bisa diulang itu kan kita tidak bisa kembali ke waktu-waktu di mana kita telah dengan katakanlah dalam tanda petik merasakan begitu banyak kebahagiaan. Jadi sebenarnya kajian ini jauh panggang dari api soal selesai karena sebetulnya terus terang 7 hari berarti saya baru pendahuluan gitu ya. Dan tapi nggak apa-apa, bersyukurlah kita sebagai seorang muslim kan, mukmin, qad aflahal mu'minun allazina hum an sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ya kan? Kita bagaimana sudah bisa bangun mau bergabung dalam proses untuk mencari titik terang atau solusi kebaikan, lalu juga mengakomodir existing potential yang tadi teman-teman kesejawatan yang juga ada di rumah sakit sehingga siapa tahu bisa saja konsep-konsep seperti ini menjadi embrio dari eh, dakwah-dakwah komunal baru gitu ya. Jadi klaster-klaster kecil yang tidak hanya kemudian tadi kalau klaster itu bicaranya soal virus, ini juga ada soal-soal virus kebaikan. Misalkan seperti itu. Jadi kita membuat membuka tugas kami di sini adalah membuka pemikiran-pemikiran sehingga mampu mengembangkan sebuah gagasan. Gagasan itu kemudian dapat dituliskan atau disampaikan secara verbal melalui kata-kata atau bahkan langsung aja kalau ada izin eksekusi lewat perbuatan. Itu yang saya kira ingin saya sampaikan tentang hakikat manusia mulai dari era prasejarah, turunnya manusia pertama ke bumi, apa yang dimaksud dengan new normal yang kemudian tadi juga saya jelaskan sebenarnya itu barangkali adalah extension dari media gitu ya, media plus plus gitu. Entah itu dari segi ukuran font, kolom, pemberitaan yang kemudian banyak sekarang memilih tidak lagi mau berkejar-kejaran dengan reportase real time karena akan kalah dengan media-media baru gitu. Makanya lebih kepada analisis yang mendalam, penggalian-penggalian makna yang terkandung di dalam sebuah fenomena. Kira-kira itu. Baik teman-teman, saya kira karena ternyata sudah lebih dari jam berapa ya tadi? Hampir jam 1:01, sekarang sudah pukul 2:30. Dibilang nggak kerasa, jujur kerasa juga gitu ya, ngomong mulu gitu. Nah besok tentatif sih ya. Jadi seandainya di waktu iktikaf ini kita ada waktu luang, kita tidak membatasi sampai hari ke-7 kok. Gitu. Itu 7 target semula, kita berharap bahwa 7 hari itu kita bisa silaturahim, kita bisa bertolabul ilmi. Tapi ternyata apabila dibutuhkan gitu ya, ternyata kita ingin masih besok, karena besok kan baru tanggal 22 ya, sementara saum terakhir itu mungkin kemungkinan berdasarkan perhitungan dari Muhammadiyah itu tanggal 24 gitu kan. Nah, jadi mungkin kita besok ataupun 22 dan 23 masih bisa. Mungkin kalau yang dari luar teman-teman tidak mau mengikuti, tidak apa-apa, ini kan sangat-sangat tentatif saja. Kalau teman-teman RPC mau, kan kita masih bisa nih. Mungkin juga lebih santai lah kepada hal-hal yang terkait dengan silaturahim. Silakanlah, kalau saya sih yang jelas tadi tidak mau menjadi makhluk yang menunggu di delta T tanpa membuat sebuah keputusan karena tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Tuh, ininya. Maka ilmu laduni, ilmunya Nabi Haidir perlu juga kita pelajari sehingga tidak cukup dengan kekuatan Musa, tidak cukup dengan keikhlasan seorang Isa, tidak cukup dengan berbagai mukjizat mulai dari Nabi Saleh dan Nabi Nuh, melainkan semua harus kita imani dalam konteks dan tingkat signifikasi yang sama karena masing-masing nabi itu punya kelebihan dan kelebihan itu yang diminta kita untuk mempelajari baik dari segi sejarah atau historiografi, segi sebagai bagaimana konsep teologi itu kemudian mewujud dalam bentuk-bentuk di mana pada masyarakat terdahulu ada karakteristik untuk bisa meyakini sesuatu melalui bukti evidence based gitu ya. Dan tentu semua ini sekali lagi saya katakan tidak akan bagi kita umat yang berada di era milenial tidak akan
lengkap, tidak akan sempurna apabila tidak dibundling gitu ya, tidak dibungkus dengan nilai-nilai atau value yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Ini pribadi yang bersifat uswatun hasanah sekaligus Nabi dan Rasul penutup, punya pengalaman teramat panjang di dalam kehidupan, sehingga ketika kita mengikuti keteladanannya diharapkan berbagai nilai-nilai hikmah yang bisa kita dapatkan dari beberapa nabi sebelumnya akan mewujud dan terakumulasi menjadi sebuah kekuatan bersama, yaitu kekuatan untuk menuju yang ahad. Nah, menuju kekuatan yang ahad inilah yang selama 7 hari ini bersama-sama kita bicarakan dalam tensi yang berbeda-beda dan idiom-idiom yang saya kira mungkin sangat beragam dan dinamis. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bagi yang mau bergabung besok masih ada, tetapi bagi yang mau berpamitan karena sudah banyak kegiatan dalam rangka persiapan 1 Syawal, meskipun di rumah saja, tapi kan tetap saja ya banyak kreativitas yang perlu disalurkan sehingga semua anak-anak dan istri juga merasa ada kebahagiaan dan kegembiraan meskipun ada keterbatasan untuk bergaul secara sosial. Itu ya Ustadz Opik, Ustadz Hendra, Ustadz Ajo, Ustadz Hamzah, semuanya deh. Saya mohon, dan juga para yang bergabung ya, biasanya ada siapa tuh, ada Mbak Iko, ada semua yang dari luar, dan teman-teman dekat juga, tapi maksudnya dari institusi yang berbeda-beda senantiasa sudah bergabung gitu dengan kita. Jadi ini akan menjadi sebuah gerakan yang sangat baik. Mungkin nanti bisa dibukukan dalam bentuk PDF, ya, materi-materi yang bersifat digital juga tadi bisa kemudian kita bagi-bagikan saja. Mungkin ada orang yang membutuhkan, silahkan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan insya Allah kita akhiri majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.